Penulis naskah ada Rizka Muna Damayanti. Sound ada Abdillah Nur Raihan Ripat dan Muhammad Sabril. Wardrobe ada Khairun Nisa dan Dila. Tata rias ada Aurelia Dwintani dan Aurelia Nadia Sipa. Dan saya Winda Maharani sebagai narator. Selamat menyaksikan. Kayla berjalan perlahan di lorong sekolah dengan tas di punggungnya. Pandangannya tertunduk, berharap tidak menarik perhatian. Nadira dan gengnya berdiri dari kejauhan yang sedang menertawakan Kayla. Dan dari kejauhan, Mira dan Alia sedang memperhatikan apa yang dibuat Nadira ke Kayla. Lihat tuh, ada Kayla. Pasti selalu sendiri. Kesian amat sih jadi orang. Iya tuh, benar-benar kayak alien, gak ada teman. Ya gimana mau punya teman, hidup aja udah rusak, apalagi keluarganya, pasti berantakan. Alia tampak ragu ingin mendekati Kayla, tapi mundur karena takut dikucilkan Nadira. Mira menatap mereka tidak setuju, tapi takut untuk berbuat sesuatu. Kenapa mereka harus sekejam itu? Hei Kayla, lagi kabur dari masalah di rumah ya lo? Kasihan banget ya. Jangan dengerin. Nadira dan gengnya terus tertawa mengejek saat Kayla mempercepat langkahnya. Natasha memperhatikan saat Nadira dan gengnya mengejek Kayla dari jarak jauh. Rendra, murid baru, memperhatikan Ica yang tampak gelisah. Mereka selalu kayak gitu ke Kayla. Gak ngerti kenapa Nadira harus buat itu. Dia nggak punya teman lain apa buat ngebelain dia? Kebanyakan orang takut dikerjain Nadira juga, makanya nggak ada yang berani ngelawan. Kalau gitu harusnya ada yang mulai ambil sikap. Kayla duduk di pojok kelas membuka buku catatannya. Zaki, Leon, Revan, dan Gilang sedang bercanda di depan kelas. Zaki melihat Kayla lebih sering dari biasanya. Zak, lo serius naksir sama Kayla? Cewek pendiam kayak gitu Zak, bukan tipe lo deh. Men, lo tuh bisa dapetin cewek yang lebih cantik dari itu. Gue nggak peduli soal itu, gue cuma kasihan aja, dia selalu sendirian. Kasihan, bro, dia hidup di dunia sendiri. Ya wajar kalau gak ada yang mau temenan. Gue nggak setuju, dia nggak seburuk yang kalian kira. Mungkin dia cuma perlu teman. Tanpa disadari, Mira mendengar percakapan antara Zaki, Leon, Revan, dan Gila yang sedang membicarakan Kayla. Kayla, lo lihat Zaki, dia sering banget lo ngeliatin lo. Kayaknya dia peduli deh sama lo. Peduli? Gak mungkin, pasti dia cuma kasihan. Peduli itu juga penting loh. Kadang orang butuh waktu untuk memahami satu sama lain. Kayla duduk sendirian di kantin makan bekalnya. Nadira dan gengnya lewat sambil membawa minuman dingin. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break.
Bekal lagi, bekal lagi. Kaila, gak ada uang jajan ya? Rumah lo segitu kacau. Bener tuh, pasti makanannya udah basi. Gue gak mau ribut sama lo, Nadira. Lo pikir siapa lo? Cewek broken home yang kayak lo itu gak ada harga dirinya. Zaki tiba-tiba muncul dan menghentikan Nadira. Nadira, cukup. Lo nggak capek gangguin dia terus? Oh, jadi lo sekarang belain dia? Lo serius sama Kaila? Zaki, kapan lo berubah jadi penjaga pribadi Kaila? Kayaknya baru kemarin kita lihat lo biasa aja sama dia. Iya tuh Nadira, kayaknya dia mulai ada hati sama tuh cewek. Pantas aja kayak gampang kesindir. Bener banget tuh, biasa pahlawan kesiangan. Kalian ngapain sih harus gangguin orang terus? Kalau hidup lo ngebosenin, cari hobi aja deh. Ya lagian kesian Kela, dia nggak pernah nyari masalah sama lo Nadira. Daripada lo nyusahin hidup orang, kenapa nggak fokus sama urusan lo sendiri? Oh, jadi kalian sekarang belain dia? Cih, ya udah yuk, daripada buang waktu sama yang nggak penting ini. Yuk. Kemana punya kopi tirinya? Mas, kopi tiri mana? Kaila duduk sendirian di taman belakang sekolah, merenung. Natasha dan Zaki mendekatinya ragu-ragu. Kaila, lo nggak apa-apa. Tadi gue liat lo di kantin. Nat, gue nggak apa-apa kok Nat, cuma capek aja. Lo bisa cerita sama gue kalau ada apa-apa. Gue selalu ada buat lo kok. Kaila, maaf soal Nadira tadi. Itu benar-benar keterlaluan. Lo nggak perlu minta maaf, itu bukan salah lo. Gue cuma pengen hari-hari gue lewat tanpa masalah. Tapi lo nggak sendirian, Kaila. Kaila terdiam, merasa ada harapan kecil di hatinya. Namun di sisi lain, tampak dari kejauhan, Rendra melihat Zaki dan Natasha yang sedang berbicara dengan Kaila. Namun dengan ragu-ragu, akhirnya Rendra pun mendekati mereka. Kaila, lo nggak apa-apa? Gue dengar soal kejadian di kantin tadi. Rendra, iya nggak apa-apa kok, makasih udah pedulin gue. Kaila sedang di kamarnya terdiam, berusaha belajar. Suara teriakan tiba-tiba terdengar dari ruang tamu. Kaila terperangah mendengar Ibu dan Devan bertengkar dengan suara semakin keras. Aku capek dengan keadaan ini. Kita nggak bisa terus begini, Devan. Lo mau kayak gimana lagi ah? Gue capek. Oh, jadi segampang itu ya buat kamu? Pergi aja, tinggalkan aku dan Kaila tanpa mikir apapun. Kaila yang mendengar pertengkaran ibu dan ayah tirinya, Kaila hanya bisa menangis. Gue nggak tahu kapan semua ini bakal selesai.
Kayla berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit. Dia merasa terperangkap antara masalah di rumah dan di sekolah. Ponselnya bergetar, pesan dari Alia masuk. Kayla, maaf banget gue gak bisa bantu tadi. Gue takut sama Nadira. Kayla membaca pesan itu dan merasa semakin kesepian. Namun, dia tidak membalas. Di luar, suara pertengkaran ibunya masih terdengar. Dia menutup telinga, mencoba untuk tidak mendengarnya. Kapan semuanya akan berhenti? Kayla tiba di sekolah dengan mata sembab. Nadira melihatnya dari kejauhan dan seperti biasa langsung menyerang. Mata lo sembab ya Kayla? Pasti abis nangis semalam ya? Di rumah lo pasti lagi rusuh kan? Pasti ada drama tuh di rumahnya. Udah cukup Nadira, gue capek dengar omongan lo. Oh, lo capek? Capek hidup di keluarga kacau? Hai. Zaki mendekat dan menghentikan Nadira. Udah Nadira, jangan ganggu dia lagi. Kenapa lo peduli? Apa lo suka sama dia? Ya nggak mungkin lah, kan gue cuman kasihan sama dia. Kayla terkejut, begitu juga Nadira yang tampak kesal. Nadira, gue rasa lo udah keterlaluan. Mungkin kita harus berhenti. Lo jangan lo sama Keisha. Gue gak butuh lo buat selamin gue. Keisha terdiam, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak mulai nyaman dengan perlakuan Nadira. Kayla kembali ke kelas setelah ganti baju usai olahraga. Dia menemukan tasnya dirusak. Barang-barangnya berserakan di lantai. Nadira dan gengnya tertawa dari kejauhan. Geng Zaki, yaitu Leon, Gilang, dan Revan, melihat kejadian itu dan langsung mendekat. Ups, kayaknya tas lu jatuh tuh Kayla. Iya tuh, atau mungkin dia udah gak kuat nahan barang-barang yang sangat berantakan itu. Kayaknya lo perlu tas baru deh, tas lo itu udah rusak kayak hidup lo. Kayla terlihat marah dan mulai berbicara. Kenapa lo terus gangguin gue Nadira? Apa lo gak punya hal lain buat dilakuin? Geng Zaki, yaitu Leon, Gilang, dan Revan, ikut berdiri di belakang Zaki menunjukkan dukungan mereka. Nadira, ini keterlaluan. Udah cukup ya. Serius Nadira, lo gak capek apa gangguin orang tiap hari? Ya kasihan banget hidup lo sampai harus nyari hiburan dengan nyakitin orang lain. Mungkin ini saatnya lo nyadar Nadira. Kayla tuh gak pernah ganggu lo, tapi lo terus menerus nyari masalah sama dia. Ngapain sih? Nadira menatap geng Zaki dengan penuh emosi dan merasa tersudut. Oh,
Jadi kalian semua ikut-ikutan belain cewek broken home ini? Hebat banget ya solidaritas kalian. Kayaknya kalian pada salah paham. Nadira cuma lagi bercanda kok. Kalian terlalu serius deh. Iya, lagian Kailanya sendiri terlalu sensitif. Dia harusnya belajar biar gak gampang baper. Canda. Menurut lo, ini bercanda? Kalian cuma cari alasan buat nutupin kesalahan kalian. Tahu nggak sih? Nadira, kalau lo masih punya rasa kemanusiaan sedikit aja, udahlah, cukup gangguin dia. Ya, gue serius Nadira. Kita semua udah muak sama cara lo memperlakukan Kayla. Lo nggak bisa terus-terusan kabur dari konsekuensinya. Nadira terdiam sesaat, merasa terpojok, tetapi berusaha mempertahankan gengsinya. Ya udah sih, kalau kalian belain dia silakan aja. Tapi jangan salahin gue ya, kalau kalian semua juga kena akibatnya. Geng Nadira akhirnya pergi dengan sikap kesal, meninggalkan Kayla bersama Zaki dan gengnya. Lo nggak sendiri ya lah. Kalau mereka gangguin lo, itu juga pasti bakal bantu kok. Tapi ya, gue nggak pernah ngerasa ada yang berdiri di samping gue kayak gini. Udah saatnya lo tahu Kayla. Kita semua ada di sini buat lo. Zaki dan teman-temannya pergi, meninggalkan Kayla yang masih terharu dengan dukungan mereka. Tak lama, Natasha, Mira, Alia, dan Rendra muncul, mendekati Kayla dengan raut penuh khawatir. Ya ampun Kayla, mereka benar-benar keterlaluan. Ini udah kelewatan banget. Kita harus lapor sama guru. Lo nggak sendirian Kayla. Kita bantu lo kalau perlu. Bener itu yang dibilangin Mira. Seharusnya lo laporin aja Kayla. Kayla duduk di bangku taman belakang sekolah, termenung meresapi semua yang telah terjadi. Alia dan Mira mendekat perlahan dengan ekspresi cemas. Kayla, apalah udah dengar kabar tentang Nadira? Kabar apa? Tadi di kelas, semua orang ngomongin tentang semua hal yang dia lakukan. Akhirnya guru-guru tahu, dan ada beberapa yang bilang Nadira melakukan semua ini karena tekanan dari keluarganya. Apa? Jadi selama ini dia punya masalah di rumah? Iya, katanya ayahnya tuh sering banget marah-marah, dan ibunya juga sibuk kerja. Jadi, dia merasa harus berbuat apa saja yang dia inginkan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain deh. Jadi dia ngelakuin semua itu karena dia merasa kosong? Mungkin, tapi itu nggak berarti apa yang dia lakukan benar. Dia tetap harus bertanggung jawab. Kayla terdiam sejenak, merasakan campuran emosi. Dia merasa sedikit kasihan, tetapi ingat semua rasa sakit yang ditimbulkan oleh Nadira. Jadi dia kena ketahuan. Tapi di sisi lain pasti ada yang bikin dia jadi seperti itu. Iya, dan semua ini bikin kita sadar bahwa kadang-kadang orang yang berbuat jahat pun mempunyai banyak masalah yang kita pun nggak tahu. Kayla menatap Alia, merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Dia tidak ingin membenarkan perilaku Nadira, tetapi memahami latar belakangnya, memberinya perspektif baru. Tapi apapun alasannya, dia tetap harus belajar untuk tidak menyakiti orang lain dong. Bener banget Kai, dan kita harus pastikan dia tahu kalau kita nggak akan membiarkan dia terus berbuat jahat. Kayla mengangguk, merasa lebih siap menghadapi situasi yang akan datang. Mereka berdua duduk dalam diam, merenungkan tentang bagaimana hal-hal bisa lebih kompleks dari yang terlihat. Nadira pulang ke rumah dengan langkah lesu. Rumah besar dan mewahnya terasa sepi. Dia masuk ke dalam dan langsung disambut oleh keheningan. Ma, Pa. Tak ada jawaban. Nadira menghela napas dan berjalan menuju kamarnya. Di dalam, dia duduk di tepi tempat tidur, menatap foto keluarganya di meja. Wajah orang tuanya tersenyum, tetapi Nadira merasa kesepian.
Mereka selalu sibuk, selalu pergi jauh. Kenapa aku harus merasakan ini sendirian? Dia menganggap fotonya itu erat-erat, air mata mulai menggenang di matanya. Kenapa aku harus melukai orang lain untuk merasa lebih baik? Kenapa aku tidak bisa cukup baik untuk mendapatkan perhatian mereka? Dia teringat akan semua perbuatan buruknya terhadap Kayla. Merasa berat di dadanya, dia menyadari bahwa dia hanya melampiaskan rasa sakitnya kepada orang lain. Kayla, aku nyesal. Aku minta maaf ya. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Tekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tak hobi. Apa sebaiknya pergi? Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah, membisu saat semua sibuk beredup. Walau tak rela pun ku bantu berdoa semuanya. Aku nanyain terus, sumpah. Siapa sih? Itu PDL aku lagi kita pagi ada di rumah aku. Telepon nanti anu juga lo rapat. Oh iya. Nadira duduk di kursi tunggu di luar kantor kepala sekolah. Wajahnya pucat dan penuh rasa malu. Orang tuanya sedang di dalam mendengarkan semua laporan tentang perilakunya. Kayla dan Aelia juga ada di sana. Nadira, masuk ke ruangan Bapak sekarang. Nadira berdiri dengan ragu dan masuk ke dalam. Sementara Kayla memandang dengan campuran rasa cemas dan kasihan. Nadira, perilakumu selama ini tidak bisa ditoleransi. Kami dari pihak sekolah telah menerima banyak laporan dari teman-temanmu. Saya minta maaf Pak atas kesalahan saya. Kami tidak pernah mengajarkanmu untuk berbuat seperti ini ya. Apa yang terjadi padamu, Nak? Nadira, Mama kecewa sama kamu. Nadira tidak bisa menjawab, hanya bisa menangis. Setelah beberapa saat, kepala sekolah mengambil keputusan. Karena tindakan ini sudah berulang, kami dari pihak sekolah terpaksa mengeluarkanmu. Nadira merasa hancur. Dia keluar dari kantor dan pergi menemui Kayla. Kayla, aku minta maaf ya. Aku tahu aku tidak berhak, tapi aku menyesal. Aku hanya merasa kosong dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Kayla terkejut melihat kesedihan di wajah Nadira. Dia bisa merasakan penyesalan yang tulus. Nadira, apapun yang terjadi, kamu harus belajar dari ini. Tidak ada alasan untuk menyakiti orang lain. Aku tahu. Dan aku berjanji, aku akan berusaha untuk berubah. Aku hanya ingin merasa dicintai. Kayla menatap Nadira, merasa campur aduk, tetapi akhirnya mengangguk. Ya, kamu bisa menemukan cara untuk mencintai dirimu sendiri ya, Nadira. Nadira mengangguk, menyadari bahwa penyesalan adalah langkah awal untuk perubahan. Mereka berdua saling menatap dengan harapan bahwa kedamaian dan pengertian dapat tumbuh di antara mereka di masa depan.
Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa dukungan teman, empati, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan dapat membantu mengatasi perundungan. Meskipun orang yang menyakiti kita mungkin punya masalah pribadi, penyesalan dan kesadaran diri memungkinkan perubahan. Kita semua berhak mendapat kesempatan untuk berubah dan tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Jiwa ragaya, beleza natural. Milênio de todo pinta saber na moral. Jiwa ragaya, beleza natural. No conozco, pero como quiero bailarla. Caminar en la arena, por la playa serena, haré todo para conquistarla. Iya, ajak malam. Ajak malam. Ajak Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tangga-tangga merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya. Duduk dirinya lebih logika.
Begitulah drama terakhir dari